Kalian pasti juga materi waktu SMP. Apa? Itu ASEAN itu organisasi bagaimana loh? Nah, jadi buat kita mengulas kembali materi itu, kita akan dibahas di video ini. Check it out. Pertama, hari lahirnya ASEAN. ASEAN dibentuk sebagai organisasi yang membahas mengenai politik dan ekonomi antar negara ASEAN. ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Thailand sudah berumur 55 tahun di 2023 ini. Sejarah terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN diawali karena beberapa kesamaan negara-negara pendiri serta konflik yang terjadi saat itu. Selanjutnya ada konflik yang terjadi di ASEAN. Pada tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi basis blok timur dan basis blok barat, seperti di negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer juga terjadi di negara lain seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ada pula konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia serta Kamboja dan Vietnam. Pada permasalahan ini berdampak pada stabilitas, pertahanan, dan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Akhirnya beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan di Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN. Selanjutnya, negara pendiri ASEAN. Organisasi ASEAN berdiri atas pemikiran inisiatif dari berbagai pemimpin negara yang ada di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut dapat disebut sebagai 5 negara pondasi ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 5 hingga 8 Agustus 1967. Pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut juga sebagai Deklarasi ASEAN. 5 negara pendiri ASEAN beserta nama perwakilannya. Yang pertama yaitu Indonesia dengan perwakilannya yaitu ada Mali. Yang kedua ada Malaysia dengan perwakilannya Tun Abdul Razak. Yang ketiga ada Singapura dengan perwakilannya Sinnathamby Rajaratnam. Yang keempat ada Filipina dengan perwakilannya Narciso Ramos. Dan yang terakhir adalah Thailand dengan perwakilannya Tanat Homan. Yang selanjutnya adalah latar belakang atau faktor pendorong mengapa ASEAN dibentuk. Nah, kala itu terjadi beberapa konflik di beberapa negara yang menyebabkan kenapa ASEAN ini dibentuk. Selain karena adanya konflik ataupun penentangan itu, ada juga faktor pendorong ataupun latar belakang yang membuat ASEAN ini dibentuk. Yang pertama yaitu persamaan geografis, yang kedua persamaan budaya, yang ketiga persamaan nasib, dan yang keempat adalah persamaan kepentingan. Nah, yang selanjutnya adalah negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Pada awalnya ASEAN hanya terdiri dari 5 anggota saja, yaitu pada saat dibentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967, yaitu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN. Lalu Vietnam bergabung dengan ASEAN pada 28 Juli 1995. Laos juga bergabung pada 23 Juli 1997. Selanjutnya ada Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Selanjutnya yang ke-10 ada Kamboja bergabung pada ASEAN pada 30 April 1999. Dan yang terakhir adalah Timor Leste yang bergabung dengan ASEAN pada tahun 2022. Sehingga sampai saat ini tahun 2023 ASEAN terdiri dari total 11 negara. Selanjutnya ada tujuan pendirian ASEAN. Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera,
damai, aman, dan stabil. Apabila merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967, tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dengan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antara negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Tujuan pendirian ASEAN, membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana, komunikasi serta transportasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat masing-masing negara anggota. Melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan, di mana anggota saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik. Menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua ada hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar. Yang ketiga ada tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang terakhir ada menolak penggunaan kekuatan yang mematikan kerjasama efektif antara anggota. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, hal itu menjadi kesadaran bagi Indonesia akan pentingnya hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif di sini artinya Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Salah satu organisasi yang diikuti oleh Indonesia untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu ASEAN, yang dimulai dengan pertemuan 5 perwakilan Menteri Luar Negeri negara Asia Tenggara di Bangkok, Thailand pada tanggal 5 hingga 8 Agustus tahun 1967. Indonesia sendiri mewakili pertemuan tersebut dan yang menghadirinya adalah Adam Malik, sehingga pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 Indonesia menjadi anggota ASEAN yang sekaligus menjadi peresmian anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Materi selanjutnya adalah peranan Indonesia di dalam ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia sebagai penggagas lahirnya ASEAN. Jadi Indonesia bersama 4 negara lainnya menjadi penggagas berdirinya ASEAN. Terus yang selanjutnya adalah penyelenggara KTT ASEAN pertama di Bali. Jadi setelah konferensi Bangkok pada saat itu, ASEAN baru memulai KTT resminya yang pertama itu pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 di Bali. Yang selanjutnya adalah penggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Jadi Indonesia menilai bahwa perlu adanya sebuah organisasi, suborganisasi di ASEAN untuk khususnya yang bergerak di bidang keamanan antara negara-negara ASEAN. Yang selanjutnya adalah penengah konflik di ASEAN. Jadi Indonesia itu bisa menjadi penengah konflik negara-negara di ASEAN. Yang selanjutnya adalah Indonesia sebagai perwakilan perdamaian dunia, perwakilan ASEAN untuk perdamaian dunia. Jadi Indonesia sebagai negara terbesar dan memiliki penduduk terbanyak di ASEAN itu mewakili ASEAN dalam ikut serta ambil aktif dalam perdamaian dunia. Selanjutnya adalah kerjasama produksi makanan halal. Jadi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di ASEAN, bahkan di dunia,
itu mengusulkan harus adanya kerjasama di bidang makanan halal, khususnya di negara-negara ASEAN. Yang terakhir adalah Indonesia itu menggagas dan mengusulkan adanya pentas seni antar negara-negara di ASEAN. Jadi negara-negara di ASEAN itu terkenal dengan berbagai macam seni dan budayanya. Jadi Indonesia merasa bahwa perlu adanya event tahunan atau event rutin untuk menampilkan tiap-tiap karya seni dari negara-negara ASEAN. Peran Indonesia di bidang politik. Peran Indonesia dalam bidang politik di lingkup ASEAN antara lain: A. Bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang. B. Mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara anggota ASEAN. C. Melaksanakan dengan cara bertahap kawasan bebas perdagangan AFTA. D. Terus meningkatkan demokrasi sebagai panduan dalam kehidupan bernegara dalam lingkungan ASEAN. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN memiliki peran besar terutama di bidang ekonomi, yaitu yang pertama mendirikan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana MEA berfungsi untuk membantu hambatan ekonomi internasional di Asia Tenggara. Yang kedua adalah sebagai lumbung padi, di mana Indonesia membutuhi kebutuhan di negara-negara ASEAN dengan mengekspor padi yang dimiliki dari sumber daya alam Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai jalur kapal niaga atau memiliki ALKI, di mana ALKI adalah alur laut kepulauan Indonesia, yaitu Indonesia membebaskan kapal-kapal dari negara lain memasuki perairan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Indonesia sebagai pelopor AFTA atau Free Trade Area, di mana AFTA adalah sebuah organisasi perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara. AFTA berfungsi untuk memajukan perekonomian di Asia Tenggara sehingga mampu untuk maju ke dunia global. Jadi kesimpulannya adalah terbentuk ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Yang pertama, mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial, budaya, dan teknik. Lalu yang ketiga, membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana, komunikasi serta transportasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Nah, itulah 5 negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok Youth Script. They're just being fake. They tell me you're below me. I act like I'm above and people blend together, but I would be lost without their love. Can you hear me? Have I gained too much? When